disembelih untuk mereka bebas dari Mesir, ya, dari perbudakan. Sama-sama katakan, kita sudah bebas dari perbudakan. Nah, lemes, kita sudah bebas dari perbudakan. Oh, harus yakin saudara, ya. Ya, harus yakin, karena iblis berusaha memperbudak lagi. Orang Israel keluar dari Mesir, gak cuma, gue lepasin dari Mesir, lu masuk padang gurun. Enggak, saudara. Tuhan memasukkan mereka ke tanah perjanjian. Sama-sama katakan tanah perjanjian. Ya, itu tanah yang berlimpah susu dan madu, yang flow with honey and milk, flow, mengalir terus, ya. Tanah di mana disebut tanah tempat perhentian, sama-sama kalian, tempat perhentian. Ya, tempat perhentian Tuhan. Amin. Ya, God's rest. Ya, saudara disediain yang seperti itu. Dan sekarang kita punya anak domba Paskah yang satu-satunya. Sekali untuk selama-lamanya. Sekali disembelih, darahnya tercurah, efeknya untuk selama-lamanya, continuous sudah selama-lamanya. Amin. Ya, perlu diulang-ulang. Kenapa? Misi lupa. Dan memang ternyata manusia lupa, kebanyakan lupa. Makanya kita ambil perjamuan setiap kali. Betul nggak? Waktu kita lemah, waktu kita merasa ada gejala, ya kan? Gejala yang nggak baik, kirim ingat perjamuan, ya. Nah, ini saudara mestinya bersyukur banget, ya. Karena yang mengerti Paskah itu, Passover itu orang Yahudi. Mereka mengalami dibebaskan, kan? Passover artinya dari budak atau dari kematian karena tulah yang ke-10, bahwa setiap anak sulung mati, mau binatang, mau dari raja sampai rakyat jelata, mau binatang sampai ternak apapun mati, saudara. Ya, itu ngeri nggak? Ngeri, ya, mengerikan, ya. Firaun itu sampai lemes, gitu ya, sampai lemes, benar-benar gak ada kebahagiaan lagi. Kenapa? Waktu anaknya yang tunggal yang satu-satunya mati. Itu gambaran dunia, saudara. Saudara, ada yang mati buat orang Israel, yaitu anak domba. Dan itu mereka peringati sampai hari ini. Ini Temple Institute. Saya mau setel ini supaya apa? Bukan buat ini. Oh, kita percaya ini, bukan. Ya, kita mau lihat. Sampai hari ini orang Israel memperingati karena mereka itu sudah kembali. Mereka itu bikin namanya Israel Temple Institute, ya, practice Passover offering, ya. Mereka itu memperingati dan mau melakukan dengan benar, ya. Karena kalau saudara baca di Keluaran 12 itu Tuhan bilang ini, lakukan ini, ya, menjadi perayaan, ya, yang harus lakukan setiap kali, setiap tahun artinya, ya. Kenapa setiap tahun orang Israel, kalau sudah baca Ibrani, baik persembahan tahunan, persembahan apa itu, supaya apa? Supaya mereka terus mengingat bahwa mereka itu orang berdosa. Tapi kalau kita mengingat bahwa kita ini orang yang sudah dibenarkan, amin. Kita adalah kebenaran Allah, amin. Karena itu waktu kita lihat gini, kita lihat gini, ya, luar biasa, ya. Dia menerima hukum peringatan yang dari Tuhan supaya mereka melihat gambaran blueprint, dan untuk supaya mereka menemukan aslinya, yaitu Yesus yang kita temukan sekarang nih, yang kita terima, ya. Nah, sampai hari ini mereka praktis Passover, ya, Passover offering. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, dipanggang, karena mereka harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Ya, lihat, ya, daging domba harus disimpan semalaman, ya, dibakar, nanti di barbecue, ya, sama isi perutnya, dan nanti dimakannya pakai roti tidak beragi. Saudara, kita lihat aja, ya. Coba saya lihat waktu kita begini, ya. Oh, orang bilang ini, apalagi Paskah bukannya hari Minggu? Ya, nggak salah juga sih. Hari Minggu kita merayakan kebangkitan sebenarnya, amin. Ya, kemenangan Yesus lahir, kan? Nanti kita lihat, ya. Kenapa Yesus bangkit, terus nanti kita lihat, ya. Tapi kalau kita bilang Paskah itu adalah Passover, ya. Itu tanggal 3, tanggal 4, berarti Jumat Sabtu, karena mereka 5575, ya, tahunnya, yang sempurna, ya, Grace sebenarnya, ya, tahun Grace. Makanya kita waktu merayakan ini kita melihat ini, wah, hebat, ya, kita ini menerima yang sempurna, ya. Nah, hari Minggu adalah kebangkitan Tuhan. Orang Yahudi nggak ngerayain hari Minggu, saudara. Benar nggak? Hanya orang Kristen, kan? Iya nggak? Orang Kristen yang merayakan
kebangkitan, dan kita merayakan tiap minggu. Ya, makanya di kalender saudara merah. Seluruh dunia merayakan, hore, weekend, libur. Ya, sekarang ditambahin Sabtu. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, nggak penting. Oke, kita lihat. Nggak ada suaranya ya? Atau saya ulang ya? Nggak apa-apa lah. Ya, mereka mempersiapkan tuh Temple Institute Study and Practice Passover Offering 5775. Lampunya bisa dimatiin. Passover, the festival of freedom. The Ya, Bible apa-apa is sih? synonymous with redemption, the Exodus. Mereka bikin poster-poster tuh, baik Allah gitu ya. The people of Israel for 2,000 years throughout Ini bukan dulu loh, ini sekarang. free to return to Jerusalem after the middle of the service of the Holy Ini ada rabinya. Our people have waited so long to fulfill the main commandment of Passover, the Korban Pesach, Ya, cerita tuh. including the Passover Ya. offering. The Temple Institute was founded on the principle of doing everything within our power towards the rebuilding Yang harus berikan, kepala mereka berikan, pinggang mereka berikan. Baca aja di Keluaran 12. making this goal a reality and practice, Mereka harus makan buru-buru. including all the stages of the service. This was not an actual Passover offering, which can only be Tuh, done setiap keluarga harus sampai bawa satu. but a drill for the purpose of increasing Israel's knowledge and Ini mungkin anak sulungnya nih, anak sulung dari keluarga nih. Mereka peringatin, lu musuhnya mati. Nah, blessing. Ada silver trumpet, ada ya. God's priesthood who participated in this event are members of the temple. Mereka mempersembahkan nanti menjelang petang. Priests in training. Tuh, diperiksa tuh pakai kaca pembesar tuh. States, speak to the entire assembly. Ya, ada dosanya, ada cacatnya nggak? They shall take for themselves, each man, a lamb or a kid for each father's Ya, house. baik Allahnya dia bikin pakai ini gitu. It shall be yours for Pakai poster. examination until the 14th day of this month. The entire assembly. Sampai pisaunya diperiksa, bisa beli. Darahnya ditampung, kan harus dilaburkan di tiap pintu. Mereka nggak tahu itu lambang salib. Many thousands of offerings are brought within a short period of time. The Kohanim needs to be expert, sensitive, and focused. The words "next year in rebuild Jerusalem" are recited every year at the conclusion of the Passover Seder. Ya, harus dipanggang tuh Next semua. year in rebuild Jerusalem, Kuliti. Jerusalem is already rebuilt. All that remains for us is to make every effort towards the renewal of the divine service and the fulfillment of our destiny as the people of Israel. This is what the Passover Seder is really all about. Dipanggang. This is the real Passover Seder. We remember to bring the Passover offering this year. Roti, daging panggang, sayur pahit tadi tuh, sayur pahit. Blessings for Tumpuk lagi dengan roti tidak beragi. from the Temple Institute in Jerusalem. Tuh mereka makan feast, pesta. Kenapa? Mereka merdeka dari perbudakan. Ya, tuh ya, nih Exodus 12 ayat 8 pada malam itu, ya mereka persiapkan semua untuk bangun bait Allah. Mereka siapkan semua, ya dombanya, kambingnya semua. Ya, mereka bilang ini sebaliknya semua. Temple Institute Production. Ya ini orang Yahudi punya. Oke. Oke ya. Lampunya dinyalain. Sudah lihat? Sampai hari ini, ya. Artinya hari ini malah mereka tuh semakin tekun lakukan ya. Saudara, kita punya anak domba Paskah. Ya. Waktu dia disalib ya, disembelih, darahnya tercurah. Pilatus bertulis alasan kenapa dia itu disalibkan. Alasannya apa? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Betul nggak? Ya, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani, 3 bahasa. Nggak bisa banyak-banyak. Ya, orang Yahudi lihat, hei, nggak bisa itu, turunin. Pilatus bilang, apa yang gua tulis sudah ya gua tulis. Dan ada yang dihapus. Apa yang dia tulis? Ya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu Yud He Vav He, depannya tuh akan depannya semua ya. The open hand of grace nailed in grace. Saudara, waktu yang lalu Martin bilang ini, yuk kita belajar bahasa Ibrani. Ya boleh sih, nggak salah bahasa belajar. Sudah mau belajar bahasa Ibrani silahkan. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ngerti bahasa Ibrani dari kecil.
ya, tapi lihat Yesus nggak bisa lihat Yesus bisa juga, benar nggak? Pastor bisa tuh, bisa bahasa Yunani tuh, bahasa Latin, bahasa Yunani mungkin ya kan, bahasa Latin, ya. Tapi boleh ngomongin quote firman Tuhan dari bahasa Latin, dari bahasa Yunani, tapi nggak lihat Yesus, nggak lihat aja. Saudara saya berbahagia bisa melihat Yesus, amin, amin, ya. Orang Yahudi lihat itu nama Yahweh, Yud-He-Vah-He, ya, Yehova, YHWH. Jadi saya bilang, waduh, kalau bahasa Latin kita A B C D E F G ada berapa huruf? 26, pintar, ya kan? Kalau bahasa Ibrani ada 22, Martin dan pintar. Yang nggak belajar 22, ya. Dan setiap huruf saya cuma tahu alef, taf, alef, taf, ya. Yang awal dan yang akhir, alef, taf, ya. Alef, bet, Gmail, dalet, hey, 5, ya. Huruf kelima tahunya. Dan masing-masing huruf ini selalu sebagai kayak huruf Cina ya, huruf Tionghoa tuh ada gambar kan, ada gambarnya, ya. Hey itu ada lambangnya, lambang grace, ya. Ada bahkan not, ya. Jadi kalau saudara buka Mazmur 23 dalam bahasa Ibrani itu bisa jadi ada notnya. Ya, karena harpanya orang Yahudi itu 22 stringnya tuh. Bisa dinyanyiin. Ya, jadi not. Ya, jadi bukan hanya lambang tetapi juga not, angka juga. 5 angkanya. Ya, kalau kita A B C D E F G ya kalau ya. Alef, bet, dalet, Gmail, dalet, hey. 6. Aku. Dan saudara lihat, orang Yahudi bisa lihat bahwa itu Yahweh yang ditulis. Alasan bahwa Yesus disalib karena dia itu adalah Allah. Karena itu dia Tuhan. Saudara lihat ya, Tuhan anak Allah turun ke dunia hanya untuk mati buat saudara. Tidak berbuat dosa, tidak melakukan dosa. Nanti kita lihat tuh ya. Kalau Yohanes bilang ini, dia tidak di dalam dia tidak ada dosa. Ya. Kalau Petrus bilang dia tidak berbuat dosa. Ya. Dosa tidak ada di dalam dia tidak ada dosa ya. Paulus bilang ya. 1 Korintus 15 ayat 21 ya. Dia tidak mengenal dosa. Jadi orang pintar kan? Sudah kenal nggak? Misalnya Fiska, kenal nggak matematik? Kenal nggak integral? Kenal, karena dia guru matematika. Ya, makanya Paulus pakai bilang dia tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa. Petrus bilang dia tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia man of action. Ya, gua nggak buat, ayo gua buat. Gua tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia merasa begitu. Dia bilang dia tidak berbuat dosa. Ya, dosa tidak ada di dalam dirinya. Ya, kenapa? Karena dia adalah orang yang bicara tentang kasih Allah, tapi telah dijadikan dosa buat saudara dan saya, ya. Dan itu lihat ya, bisa Yud-He-Vah-He, tangan yang terbuka, Yud, the open hand, tangan yang terbuka, tangannya selalu terbuka buat saudara dan saya. Dia selalu menerima saudara dan saya apa adanya, siapapun orang datang kepadanya, ya. Kenapa? Karena kasih karunia. Saudara, selain nama Yahweh, ya. Saya minggu lalu bilang ya bahwa ada pendeta bilang bahwa hebat ya, ada satu bukan hebat dia bilang. Saya baru ketemu satu-satunya hamba Tuhan yang kasih firman dari Kejadian sampai Wahyu hanya tentang Yesus. Itu adalah Pastor Prince. Ya, sebenarnya semua kita, kalau kita memberitakan kabar baik. Ya, seluruh Injil Alkitab ini kita udah belajar. Ya, ini adalah foto album Yesus yang dipusatkan, yang dilihat adalah Yesus dan karyanya. Amin. Ya, saudara mau nggak mau terima, saudara kita tahu semua cerita tentang Yesus. Ya, kalau saudara hadir terus di tempat ini, kita bisa lihat buka ayat-ayat manapun juga semua tentang Yesus.
Hanya tinggal diwahyukan apa enggak. Karena kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan Raja-Raja ada menyikapkan rahasia, menyikapkan segala sesuatu. Dan itu hanya karena Raja segala Raja, Yesus dalam kita, Roh Kudus yang mewahyukan kita. Ya, bagaimana kita lihat bahwa tangan ini terbuka, yang dipaku di dalam grace. Saudara, ada yang mati untuk saudara dan saya, untuk kita menerima kasih karunia. Kasih tahu kiri kanan, Yesus mati buat saya, buat kamu, supaya kita terima kasih karunia. Beneran, ini penting, ya, benar, amin. Ya, saudara terima cuma-cuma, ya, dikeluarin dari rumah perbudakan. Ya, 430 tahun loh orang Israel, 430 tahun supaya mereka tuh benar-benar lahir tuh gitu udah budak. Benar. Ya, sampai mereka keluar itu budak, mereka nggak tahu yang namanya kemerdekaan. Saudara, bukankah iblis mau bawa terus kebudakan? Nanti kita lihat ya, bagaimana sebenarnya iblis tuh mau supaya orang-orang tuh dia keluar dari Mesir. Jalan dulu mas cuma perjalanan aja sebenarnya. Tuhan mau bawa dia terbang di atas sayap Raja Wali, sudah baca ya. Saudara bisa baca di Keluaran 19 nggak salah ya. Kita lihat di sayap Raja Wali, mereka itu nyebrang laut merah itu yang terbuka itu 3 juta. Bisa nggak sehari? Jangan pikir coba 3 juta nyebrangin laut begitu, berantakan saudara. Iya. Tapi Tuhan bawa tempat. Tuhan bawa mereka itu bisa bikin sendal itu dari kulit lumba-lumba. Kulit lumba-lumba mereka kumpulin bisa buat nanti bait Allah. Di mana dapat kulit lumba-lumba? Di padang gurun. Waktu mereka nyebrang. Ya, mereka jalan 50 hari sampai ke Gunung Sinai. Bisa 3 juta jalan 50 hari? Jangan-jangan bertahun-tahun. Terbang saudara. Di atas saya, saudara digendong, saudara diangkat, saudara saya diangkat, saudara saya digendong, amin. Melewati semua nih dunia ini yang gak jelas gitu, ya. Tapi kita lihat, amin. Siapa yang disembelih? Yesus Tuhan, amin. Buat siapa? Buat saudara saya. Saudara sekarang saya jangan ada satupun yang nggak lihat, ya. Jadi ditulis ya bahwa alasan untuk Yesus mati di kayu salib, alasannya karena Yahweh. Ya, nama Allah. Kalau yang tahu statistik susah nggak bisa ngepasin kayak gini? Susah nggak? Bukan susah lagi, mungkin 0,0000 benar nggak? Ya, mustahil. Yang nulis juga bukan orang Yahudi, yang nulis namanya Pilatus. Mustahil. Saudara lihat domba yang disembelih buat saudara saya. Karena itu gini ya, waktu saudara saya sekarang berdiri, waktu saudara saya bilang I am the righteousness of God in Christ. Waktu saudara berkata gini, saya berjalan sekarang saya diberkati, saudara. Saya adalah anak Allah. Saya duduk bersama Yesus di surga. Itu saudara nggak boleh ada sedikit kebimbangan di sini. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa lepasin kayak gini. Kalau orang teknik tahu, saya juga kira-kira tahu gitu ya kan. Betapa susahnya lepasin dia. Nggak mungkin, mustahil lah. Terlalu dia bisa lah, kemungkinan kecil. Ya. Jadi pada petang hari, ya, waktu udah ada kegelapan 3 jam, kita udah sering lihat ya. Waktu terjadi ini, sudah selesai. Maka dia menyerahkan nyawanya, itu udah petang. Ya, kenapa? Orang Yahudi bilang, buruan. Ini kan mesti mau Paskah nih, mau Paskah. Ya, nggak boleh ada kematian. Ya semua dipatahin tulangnya. Udah mati. Kalau lihat kakinya di dalam, susuk aja pakai tombak, tumbak. Curah. Dan air. Saudara lihat, gimana lepasinnya? Ya, bagaimana orang Yahudi masih sampai sekarang melakukan yang kuno, yang perjanjian lama. Kita punya anak domba Paskah yang perjanjian baru. Kalau saya bilang, nggak mungkin. Gimana mempasinnya? Saudara, waktu kita lihat itu, waktu saya ingat bahwa Paskah itu sampai hari ini 2005 kan, 2015 maaf tuh ya, tadi 5775 tahun Yahudi masih karena itu saudara semakin hari ini. Iya ya, saya selalu bilang kan satu-satunya resiko, saya sering ngomong beberapa. Kita percaya grace ini itu
satu-satunya resiko cuma satu, yaitu kalau cerita Yesus mati di kayu itu hanya dongeng. Saya kan masih bilang begitu kan? Tapi kalau kita lihat gini, udah jelas kan dongeng, orang Yahudi aja masih lakukan sampai sekarang. Itu masih di dalam buku sejarah mereka. Ya, si Musa, si Yosua, itu buku sejarahnya ada. Kayak kita teh misalnya apa, cerita Gajah Mada gitu, Pakti Gajah Mada, ada kan? Dan sudah mereka lakukan sampai sekarang dengan setia. Kenapa? Karena mereka masih belum melihat bahwa Yesus Mesias. Yesus itu Kristus. Yesus itu anak domba yang disembelih. Mereka nggak bisa bayangkan bahwa itu pertukaran itu bagi kita itu sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus menyerahkan nyawa, ya, Passover jadi jelas kan? Sudah jelas, amin? Ya, kita merayakan kebangkitan. Ya, kita merayakan, kita ditebus oleh Yesus, our Passover Lamb. Ya, ini anak domba Allah, resurrection of Jesus, kebangkitan Yesus. Ya, dan kita akan lihat nanti kalau di Alkitab kita itu di Matius 28, ya, Yohanes 20, Lukas yang kemarin kita dengar ya, Lukas waktu Injil Lukas 24 ya, kita dengar tentang bagaimana si Kleopas ya turun ke Emmaus karena tetap nggak percaya kebangkitan, ya. Dan pada pagi ini kita mengingat gini ya, waktu pagi-pagi itu, pagi-pagi hari Minggu, ya, jadi ada tiga hari di dalam kubur. Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, sama disebut Salome, ya, itu bawa rempah-rempah untuk melabur tubuh Yesus, ya. Jadi dia tuh berjalan ke kubur itu bertiga itu nggak punya bayangan bahwa Yesus bangkit, ya, nggak punya gambaran. Cuman juga saya pikir juga dia nggak punya bayangan gimana ngegulungin itu batu segede gitu, ya, batu besar yang menutupi kubur Yesus, ya. Dan bukan hanya itu, kalau saudara baca di dalam Matius 27-nya dikatakan gini, imam-imam dan orang Farisi bilang gini, tahu nggak? Dia tuh ada cerita loh, bahwa dia tuh bangkit. Kita mesti jagain, ya, kita mesti jagain. Kenapa? Kalau dia itu dicuri mayatnya, terus murid-murid bilang, dia bangkit. Ini penyesatan lebih sesat lagi nih katanya, lebih ngeri lagi nanti penyesatannya. Ya terus bilang, ya udah ini bawa nih, pasukan nih, jaga. Saudara baca, ya, di Matius 27 itu dibilang gini, maka kubur itu dimeterai. Saudara tahu dimeterai? Ya, nggak tahu meterainya pakai apa? Ya, dimeterai sama tanda tangan Pilatus, wali negeri. Dimeterai, cap, nggak boleh dibuka dan dijaga. Ya, saudara lihat bagaimana penjagaan terhadap batu hukum Taurat itu dimeterai sama penguasa dunia, sama penguasa agama, dimeterai. Saudara bisa lihat Yesus bangkit itu mujizat sebenarnya. Ya, amin. Ya, dimeterai saudara, ya. Dan kita akan melihat, ya, nanti kita baca, ya. Jadi apa yang terjadi pada saat kebangkitan Yesus? Ya, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Bisa buka nggak Matius ayatnya? Kita baca aja, kita baca. Ya. Coba saudara kita lihat apa yang terjadi. Ya, nanti kita lihat apa yang terjadi. Kita baca dulu. Jadi saudara mesti gini ya. Orang Yahudi aja exciting banget. Kita nih mesti lihatnya wow gitu ya. Matius 28-nya saya baca aja biar cepat ya. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang penyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, hari Minggu kayak kita ini ya. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, ya ini Maria Ibu Yakobus di kitab Lukas, ya. Ada satu lagi Salome di kitab Yohanes, nanti bisa lihat. Menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang
ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Saya baca dulu ya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan menjadi seperti orang mati. 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi kita lihat tempat Yesus dibaringkan di atas batu. Ya, dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi malaikat memberitakan berita kebangkitan. Nah, segera mereka pergi dari kubur dengan takut, dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitakan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Ya, dan mereka mendekatinya lalu melekatinya serta menyembahnya. Maka Yesus berkata mereka, jangan takut, pergi, katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya, ada beberapa hal dikembalikan aja tadi ya. Yang terjadi ya, dan ini kita lihat, ini seru banget ya. Wah, Martin nggak ketemu. Mika, tolong Mika, nyarinya nggak di sini. Sorry ya, saudara. Martin nggak ketemu lagi, ini saya. Oke, next, saya next ya, play dulu di sini. Ini kena teknologi nih, masalah teknologi. Oke, jadi ada gempa bumi dan malaikat itu duduk ya, rest. Saudara lihat nanti ya, bahwa terjadi gempa bumi, ya, dan batu yang besar itu terguling. Malaikat Tuhan menggulingkan batu itu dan duduk. Ya, nanti kita lihat. Ini saya baca dulu ya. Dan kedua, ada wanita ya, Maria Magdalena, Maria yang lain, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Tiga-tiga perempuan ya. Ini gambaran gereja ditebus, melihat celik untuk melihat grace. Nanti kita lihat ya. Yesus jadi saudara sebapak, kakak sulung, big brother, kita adik. Tuhan ngomong gini ya, beritakan kepada my brother. Ya. Dan kita akan lihat juga ada kebohongan imam-imam kepala atau agamawi, ya. Mereka itu kemudian diberitakan dan bohong. Saudara mesti lihat, ya. Ini berita malaikat aja memberitakan, ya. Malaikat memberitakan waktu kelahiran Yesus, betul, ya. Waktu Yesus mati menyerahkan nyawanya, ya, terjadi gempa bumi, ya. Nah, kita mau lihat pelan-pelan. Ya, jadi waktu kita baca tadi ayat 2 sampai ayat 5-nya, ya, saya 1 sampai 4, oke, ya, itu terguling dan malaikat itu duduk di atas batu, ya, lama hukum Taurat, malaikat duduk, bukan malaikat bawa pedang, ngusirin itu tentara-tentara, saya nggak tahu, ini cuma 2, dan tentara-tentara itu sangat ketakutan seperti mau mati, ya. Jadi kekuatan manusia itu mati sebenarnya semua. Ya, apalagi iblis. Gak ada yang bisa menahan kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu dia mati, dia turun ke neraka, dia injak kepala iblis. Ya, itu berita kejadian udah diberitakan, nanti keturunanmu akan menginjak kepala daripada si ular ini. Betul nggak? Halo? Jadi beritanya sudah Yesus, amin? Ya, nggak ada berita yang nggak Yesus. Dan malaikat itu duduk, rest, duduk, ya. Dan terjadi gempa bumi. Kita tahu gempa bumi waktu tirai bait Allah terbelah 2 dari atas sampai bawah, gempa bumi. Ya, waktu Yesus bangkit, gempa bumi, ya, yang besar, ya, dan nggak ada yang bisa menahan Yesus keluar, ya. Next dulu ya. Dan kalau kita lihat nanti di Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, nanti saya udah cek aja. Terus malaikat tuh bilang gini, lihat aja katanya. Dan kuburnya udah kosong. Dan Maria tuh
lihat, tengok. Dan kalau di Yohanes ditulis, terus dia lihat malaikat lagi. Ya, yang satu duduk di bagian kepala, Yesus dibarikan, yang satu duduk di bagian kaki. Duduk, saudara. Sama-sama katakan duduk. Ya, Yesus itu bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu, kata Tuhan. Ya, secara the Euro, ya, kemenangan itu sudah secara alfa dan omega, alef, taf, alfa, omega itu sudah selesai. Ya, dan malaikat-malaikat duduk. Bukan gini, siapa lagi yang bisa nanya? Jaga Yesus, ya. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Saudara saya duduk bersama Yesus di surga. As He is, so are we in this world. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Jadi ada alasan. Ya, ada alasan. Ya, Maria udah dibilang Yesus bangkit, sama diberitakan tadi yang duduk di batu itu. Diberitakan. Nggak beritakan nih, tetap nggak bisa lihat. Ya, atau kita lihat aja di Yohanes 20 ya, kita baca ya bagaimana Maria itu lihat Yesus ya. Yohanes 20 ayatnya itu ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Tadi ya, menjenguk ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kepala, kaki. Saudara bayangin ya, di tabut Allah itu, di mercy seat itu, yang adalah lambang Yesus. Mercy seat yang ditempa seluruh dari emas, yang menutupi kemanusiaan, yang kotaknya dari kayu, tetapi dilapis dengan emas. Itu melambangkan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Tetapi di atasnya itu ada mercy seat. Mercy seat itu tudung pendamaian, ya. Nanti kita bisa ini lagi. Yohanes bilang itu propitiation. Propitiation apa artinya? Penebusan ya. Penebusan, ya, penetapan ya, propitiation. Itu mercy seat Yesus sebenarnya, ya. Dan ada dua malaikat kan? Yang tadi kita lihat di Temple Institute kan gambar tabut ada dua malaikat yang sujud gitu ya. Kerub, jaga, ya. Dan itu dikocorin darah. Jadi Yesus nggak bisa. Tuhan Bapa hanya melihat darah, nggak bisa lihat bawahnya lagi. Kenapa? Nggak bisa tembus kelemahan manusia. Saudara, Yesus sudah selesaikan, darah itu udah tercurah, sehingga malaikat itu duduk. Wow, ya. Saudara, apa sih itu untuk DCB? Apa sih itu orang LCC? Ras. Emangnya kita nggak kerja, kata Pak Luki. Emangnya kita nggak melakukan ini? Emang ini? Saudara nggak ngerti. Ya, orang itu nggak ngerti. Saudara ngerti. Maksudnya gitu ya. Bahwa kita itu tahu bahwa kita di tempat perhentian karena Allah mengerjakan semua di dalam kita. Tuhan supply semua buat hidup kita. Amin. Ya. Maka mereka itu berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria, Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya. Jadi malaikat yang dijenguk itu masih ngomong ini, kenapa nangis Maria? Diambil orang. Tetap dia nggak percaya Yesus bangkit, udah dikotbahin malaikat juga. Sudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang, dia melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus, dia tidak bisa tahu. Saudara, gini. Yang pertama berdosa adalah perempuan. Ambil buah pohon pengetahuan yang jahat. Betul kan? Ya. Kita tadi lihat ya, Priscilla perempuan, Singa perempuan, ada Lydia, ada Mei perempuan. Ya, nggak kebetulan, saudara ya. Mereka yang nomor 1 ditebus. Amin. Ya, perempuan yang jatuh, ambil buah itu, kasih Adam, ya, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan waktu mereka makan, maka mereka terbuka sama diri sendiri. Kan kita udah belajar minggu lalu kan ya. Terbuka akan ketelanjangan mereka. Mereka gak lihat Tuhan lagi, tapi lihat ketelanjangannya, kekurangannya dan dosanya. Ya.
Sehingga mata mereka nggak bisa lihat buah pohon pengetahuan yang baik, pengetahuan kehidupan. Yesus di depannya nggak bisa lihat, kecuali Yesus sendiri yang mewahyukan dirinya. Ya, makanya Yesus bilang ini Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ya, jadi Maria pun lihat Yesus itu ya penjaga kebun. Wanita jatuhnya di mana? Di taman dengan Eden, ya, di kebun. Ditebusnya di kebun. Saudara, nggak bisa statistik begini bisa pas-pas gitu. Saya bukan nggak pas-pasin, bukan. Ya, Yesus bangkit yang pertama-tama ditebus wanita. Pertama wanita itu dicelikkan lagi untuk melihat. Ya, kita tuh berdiskusi banyak. Bilang kenapa Adam dan Hawa nggak makan itu buah pohon kehidupan? Mungkin ribuan tahun dia di situ. Kenapa Tuhan nggak pernah ngomong, "Dan makan dan enak dan"? Ya, nggak kelihatan. Ya, kecuali Tuhan menyingkapkan. Dia makanya dipecahkan, sama-sama kalian dipecahkan. Ya, makanya rotinya dipecah-pecahkan. Kenapa selalu rotinya dipecah-pecahkan? Tubuhku dipecahkan untuk kamu. Ya, supaya saudara saya nggak dipecahkan lagi, amin. Kita dan saudara nggak lagi mengalami remuk hati, hancur hati, rusak, kekhawatiran, ketakutan. Saudara dibuat penuh, dibuat satu. Oh, itu terjadi pertukaran, amin. Ya, Maria hanya bisa lihat. Ya, kalau di sini Yesus katakan kepada jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, sudah lihat nih ya, ada saudara ya. Dan Maria Magdalena berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria khotbah gitu aja, ada murid-murid percaya nggak? Percaya. Kleopas balik kampung. Ya, balik tim. Ya, wanita yang ditebus ya, dia bisa menyembah Yesus akhirnya. Wanita juga melambangkan gereja Tuhan. Ya, hanya Tuhan, makanya unveiling Jesus. Tuhan nyingkapin Yesus. Kita bilang gereja ini mau unveiling Jesus, menyingkapkan Yesus. Oh, baru tahu. Oh, Yesus, dia bangkit. Maria cuma tahu satu bahwa Yesus itu bangkit, benar-benar hidup. Dia beritakan ke murid-murid, murid-murid bilang, ya, terus Yesus dah hadir di situ. Ya, tetapi Thomas enggak. Besok kabar-kabar Thomas dah, gua nggak percaya kalau mau nyucukin tangan di lambung sama di tangannya. Dia bilang, Thomas silakan. Ya, sampai yang kemarin kita minggu lalu lihat dua orang yang berjalan kepada Emmaus, Kleopas dan istrinya itu. Ya, Tuhan pulihkan. Setelah wanita dia pulihkan keluarga, suami istri. Sudah lihat semuanya dipulihkan sama Tuhan. Semuanya dibuat celik, ya. Haleluya. Ya. Saya bacakan lagi kan, tapi malaikat itu berkata kepada perempuan, janganlah kamu takut. Sudah lihat ya. Jangan takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Sudah lihat gini ya, sudah lihat malaikat semua duduk. Sudah selesai. Musuh lahir sudah dibinasakan. Ya. Dan nanti lihat kenapa iblis itu berusaha mereview lagi, menyingkapkan lagi hukum Taurat. Batunya udah diguling. Mau diguling balik lagi. Tiranya udah dirobek garis tersebut, mau dijahit lagi. Ngeri gak? Jangan sampai saudara dan saya sebagai orang percaya seperti itu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk hatinya dan menyembahnya. Sudah lihat ya? Tuhan bilang, shalom. Ya, selamat pagi. Salam Maria. Bukan jadi salam Maria, bukan ya? Nah, ada juga itu waktu Maria Yesus datang. Ya, salam. Ya, kalau greeting, ya, Tuhan kasih salam.
Ya, kenapa? Karena kita nggak takut lagi. Sama waktu mereka ketakutan di Yohanes 21, shalom. Ya, tapi selalu Tuhan itu kasih lihat sesuatu yang lebih lagi, kasih lihat cerita yang lebih lagi. Ya, kalau minggu lalu kita dengar Tuhan ceritakan tentang dirinya dari kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Waktu dia muncul di Yohanes 21, dia tambahin lagi, ya, dia ceritain dirinya di Mazmur, Amsal, Khotbah, lagu-lagu nyanyian, Kidung Agung. Ajaib nggak saudara? Ya saudara, setiap kali baca Alkitab ada sesuatu, saudara datang ke gereja ada sesuatu yang baru. Dan semakin saudara mendengar pewahyuan tentang Yesus dan pekerjaan yang telah selesai, semakin kita dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Kita katakan, kamu dipenuhi oleh Tuhan. Ya, lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Yesus. Waktu kita tahu, kita kenal lebar, panjang, tinggi, dan Tuhan mengasihi saya. Tadi saya bilang, kamu orang yang paling dikasihi. Saya orang yang paling dikasihi. Saya orang yang paling dikasihi. Semakin kamu dipewahyukan secara pribadi, ya saya juga bisa ngomong gini. Saya bisa masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Mungkin masih lewat otak katanya ya. Bisa begitu, sama saya juga begitu. Saya dengar khotbah pastoral bisa ada yang lewat, dengar lagi. Pewahyuan semakin dalam, ya. Jadi nggak kayak orang bilang ini, Melki, khotbah apa lu? Bahasa salib, kebangkitan. Itu mah udah semua orang juga udah tahu, itu mah udah tahu, salib apaan? Orang udah tahu. Nggak tahu. Kita tuh sok tahu. Buktinya apa? Orang yang bilang gua udah tahu, kita bilang kita hidup kekal. Belum tentu. Kita belum tentu diangkat. Buktinya orang begitu. Itu namanya nggak tahu, saudara. Dan sok tahu. Ada nggak gitu? Jangan kata jemaat biasa, ya. Pendeta juga nggak tahu. Pendeta ratusan ribu jemaat loh. Wah, udah internasional, nggak tahu. Makanya saudara tuh bisa tahu hanya karena Yesus wahyukan pewahyuan Yesus, amin. Ya, Yesus tunjukkan Maria salah. Ya, jadi Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu di pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Amin. Yesus jawaban. Hanya Yesus yang bisa nyingkapkan. Benar. Ke saya, Martin, ke Fiskas, dan semua. Semua. Yesus jawaban. Amin. Ya, saudara jangan cari yang lain. Ya, jangan bosan. Ya. Ini tadi dibilang gini, Maria, kasih tahu ya kepada my brother, Allah, bapakku, bapak mereka, bapakmu, Allahku, Allahku. Tadi kita baca ya, saudara itu nggak main-main, saudara. Kita diangkat tinggi, saudara. Amin. Dari manusia yang salibkan, cukup. Kita tadi pagi kita lihat, ya, yang datang terlambat nggak lihat, ya. Bagaimana Yesus dipukulin, diludahi, dicambak, di ini. Dan manusia itu termasuk Petrus yang menyangkali, termasuk murid-murid yang kabur, yang ketakutan. Dia bilang ini itu saudara. Saudara luar biasa, saudara. Selevel loh sama Yesus, ya kan? Kalau kita adik Yesus, benar gak? Our big brother. Ya, seperti kita ada dengar Yusuf, bagaimana Benyamin bilang gini, abang gue, satu mama, Grace, amin. Ya, sudah diangkat tinggi, duduk sama Yesus, sama malaikat. Malaikat juga baru ngeh, Yesus bangkit. Maria nggak ngeh, lama-lama Tuhan meningkatkan, Tuhan singkapkan kepada saudara sampai hari ini. Duduk bersama Yesus. Tuhan gak malu menyebut kita itu saudaranya, adiknya.
Ya, kita bangga banget mungkin kalau kita bilang kita adiknya Jokowi gitu ya. Nggak tahu lah ya. Ayat, nah kita baca aja, ulangi ya ayatnya ya. Kita baca sama-sama yuk, Matius 8 ayat 10, 3, 4. Maka kata Yesus pada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Ya, dia nggak sebut murid-muridku loh, dia sebut to my brothers. Ya, selevel. Kenapa kan Tuhan ada mau turun ke bawah, angkat kita tinggi. Padahal dia bukan di level bawah lagi. Dia sudah bangkit dan dia sebentar naik ke surga. Saudara sama kita. Dia kaya, kita kaya. Dia mulia, kita mulia. Segala kemuliaan dia di surga, kemuliaan saudara dan saya. Benar nggak? Yohanes 20 ayat 17 bagian B, 3, 4. Tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Selevel. Luar biasa nggak? Yuk, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saudara bukan di pinggiran, saudara bukan minoritas, saudara saya. Saudara adalah saudara adiknya Tuhan Yesus. Ya. Kadang-kadang ya kita anaknya, kadang-kadang anaknya udah bingung, adiknya. Makanya saudara mau pilih yang mana aja terserah deh. Pokoknya levelnya udah ilahi nih. Amin. Oh, ini bahasa Inggris ya. Don't be afraid. Go to my brothers. Tuh ya, my brothers. Ya, brothers. Benar? Ya. But go find my brothers. Ya, kalau kita ngaku-ngaku, ya kalau nggak ada Tuhan yang ngomong, kita ngaku-ngaku namanya. Tapi kalau Tuhan yang bilang, nanti lu adik gue, sip kok. Betul kok. Amin. Ya. Nah, cuman beritanya ini kita kan dengar berita baik, amin. Ya, berita baik kita dengar. Kita senang nggak dengar berita baik? Senang nggak sih jadi saudaranya Tuhan Yesus gitu? Tuhan Yesus yang ngomong, bukan pendeta yang ngomong, benar nggak? Bukan Melki yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong, Yesus yang ngomong. Benar nggak? Benar kan? Misalnya gini, berita baik, amin. Sudah senang dengan berita baik, amin. Ya, kalau berita baik ini, Pastor P selalu bilang ini, wah saya punya Lamborghini. Saudara tahu mobil Lamborghini? Wah nggak tahu ya. Ferrari. Tahu? Lamborghini lebih mahal nih. Ya nggak tahu lah, mungkin lebih mahal, lebih murah sih juga nggak tahu. Terus baru beli kemarin. Tuhan beritakan saya hari ini mesti ke Amerika, pindah sekeluarga. Terus saya bilang, Lamborghini. Tin, mau nggak Lamborghini? Mau, ya kan? Kabar baik kan Tin kalau dikasih Lamborghini? Halo? Kabar baik ya? Kita nggak usah munafik kan? Kabar baik, bener nggak? Atau mau apa aja deh? Rumah Tin, mau Tin. Kabar baik, amin? Halo? Amin. Ya? Gue saya bilang, Tin mau nggak? Mau Tin? Mau. Ambil, nih, STNK, BPKB semua. Mau apa? Kwitansi nih semua. Ya, kamu udah beli buat kamu semua. Cuman Tin, udah dikasih nih, udah semua nih. Nanti kamu penghasilannya berapa? Penghasilan kamu 1 juta tiap bulan kirim ke saya ya, ke Amerika. Jadi kabar baik lagi nggak Amerika? Berapa tahun dia masih nawar? Selama-lamanya seharga lo gitu. Ya, jadi kabar baik nggak kabar baik lagi ternyata kalau pakai kata tetapi. Benar nggak? Ya, karena itu iblis berusaha untuk supaya kita ini nggak menemukan, nggak menerima kabar baik. Udah dari zaman Yesus bangkit juga udah tahu, ya pemimpin berita bohong ini pemimpin iman tua Yahudi tahu, tetapi dia berbohong. Penjaga orang Israel murid-murid sampai ragu-ragu. Penjaga tuh lihat, kenapa dia yang jaga? Benar nggak? Penjaga kan yang lihat malaikat sama-sama Maria, benar nggak? Kabur. Lapor bos.
Ini kejadiannya gempa bumi begini, ada malaikat duduk gini nih. Saudara baca di Matius 27 dibaca gitu ya, bagian tadi. Bukan itu, ya, itu di berikutnya. Di Yohanes berikutnya, nanti kita lihat ya, kalau ada sempat waktu ya. Waktu diberitakan gitu, tua-tua sama imam-imam rapat, meeting. Gimana nih? Udah gini aja. Prajurit sini. Mau duit nggak? Ya, mau duit kan? Nih, duit. Masih duit banyak deh. Bilang gini ya, urusan lu sama Pilatus, kami yang urus. Gue yang lapor. Ya, cuman lu bilang gini, janjian nih kita semua. Beritanya harus begini, bahwa mayatnya dicuri sama presiden. Benar nggak saudara? Dan berita itu sampai hari ini. Firman Tuhan bilang gitu ya, sampai sekarang itu menjadi berita. Ternyata katanya bahwa murid-murid Yesus mencuri. Ya. Ngeri saudara ya. Itu sama aja berita gini. Orang Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, dengan sayap Raja Wali. Masuk ke tanah perjanjian, dia mintai dulu, nggak disuruh sama Tuhan. Kemudian dia lihat ada orang-orang enak. Nah, saya ini tambahan aja nih ya. Dan saya lihat dari orang anak itu apa? Orang anak itu neck lace estoling, ya, C. Ini orang enak. Gerah. Jadi budak lagi saudara, gara-gara orang enak. Padahal cuma berita gini, berita doang, bahwa kita ini seperti belalang. Mereka itu prajurit 12 meter, kita ini dimakan habis. Beritanya itu cuma ada 2 orang yang beritanya beda. Betul orangnya gede, tapi Allah kita lebih gede. Mereka bread us. Mereka kita telan habis, mereka kita makan seperti roti. Ya, jadi setelah ini urusan perbudakan, makanya saya bilang kebangkitan Yesus ini urusan ini. Grace ini urusan hidup dan mati. Urusan mau kita ini tetap diperbudak mati di tanah Mesir di dunia ini, atau hidup bersama Yesus dulu bisa tahta. Hidup, amin. Kata Martin hidup. Betul. Ya, cuman gini, berita law itu seperti gini. Jangan lihat ke dalam lubang ini. Tidak boleh lihat ke dalam lubang. Kakak baca sama saya. Adalah tidak boleh, dilarang. Ya, saudara kita mau lihat. Orang lewat ya, dilarang. Tidak boleh. Nyengir. Nah. Udah dilarang. Marah-marah dia. Si Bambang ya. Oh bukan. Oh, nah, ada lagi. Terus marah-marah tanya. Oke. Dia baca nggak hukumnya? Baca. Kenapa dia lihat juga? Hukum kan untuk dilanggar katanya ya. Nah, ada lagi. Kalau udah kena kutuk nih marah-marah kan? Lihat lagi semua marah-marah semua. Padahal udah dilarang tuh. Malah mau lihat lagi. Marah-marah udah gitu. Salahnya siapa? Jangan dilihat lubang itu, kan ditulis. Nggak efek ya hukumnya. Kata-kata keluar.
sampai hukum Taurat. Ada lagi. Jangan lihat ke dalam lubang ini, udah ditulis. Karena marah. Arah ya. Lihat ya. Itulah hukum Taurat. Saudara dikasih hukum Taurat kayak gitu. Ya kan? Ya, makanya orang Yahudi itu pengen supaya gelap terus. Ya, nanti dibaca aja di rumah deh ya. Nah, padahal Kristus itu our Passover, ya. Buanglah ragi yang lama itu. Ya, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah. Jadi tidak beragi sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih di Kristus. Amin. Jadi waktu saya bilang memang udah ada yang lama, ada yang baru. Saudara mau yang lama, mau yang baru? Yang lama dibohongin tuh saudara, betul baca aja di Matius 28 tulisannya. Atau mau dibaca? Masih ada waktu nggak? Mau baca nggak Matius 28 tadi? Tulisannya, ayat 11 coba lihat. Supaya saudara tahu ini benar-benar dibohongin nggak? Saudara mesti tahu sebagai orang Kristen, saudara dibohongin nggak di atas mimbar ini? Di gereja manapun saudara cek. Saudara dibohongin nggak di atas mimbar ini? Ya, kalau bahasa Inggris bilang ini pulpit. Mimbar ini ya, bisa pull you on, masuk ke pit, into a pit, bisa masuk ke lubang. Ya, nih ya baca ya. Dusta Mahkamah Agama, apa judulnya? Yang jelas. Ya di Alkitab tuh, dusta pendeta. Nah, bisa begitu tuh artinya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota memberitakan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Lihat ya, ini diberitain nih. Hai, bener Yesus bangkit tuh bener, gue lihat sendiri, gue setengah mati. Lihat sendiri, ini mata kepala sendiri. Lu lihat nggak tadi? Ya kan, sama teman-temannya. Iya benar. Lapor. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara. Dikasih sejumlah besar uang, bukan 100.000 lebih. Ya, ini nggak main-main berita ini. Ya, untuk kebohongan orang rela menerima. Ya, kita bilang, Pak, Kris Pak, udah lah Mel. Bukan soal pengajaran, soal kepentingan kelompok. Kata apa? Kata ketua Dewan Fatwa ini. Benar saudara. Mereka rela bohong loh demi duit gitu aja lah. Saya dimarahin. Malah saya pikir kok keterlaluan ya. Lu berita-berita ke Inggris, lu mau tanggung jawab kalau gereja ini perpuluhannya pada nggak bayar? Nah, dia ngomong gitu. Saudara, duit urusannya, duit, lagi-lagi duit. Tapi keadilan. Keadilan. Uang, lagi-lagi uang. Uang nggak bikin, nggak tahu apa. Dan berkata, kamu harus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa datang malam-malam, murid-muridnya datang malam-malam, mencurinya ketika kamu sedang tidur. Gila nggak? Jadi ngomong gila nggak? Tapi temen nih. Orang Israel bisa demen, manusia ini bisa demen dengar berita bohong. Buktinya apa? Masih banyak bohong sampai sini. Dan apabila hal ini terdengar melalui negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Tuh lihat kan? Berani rela bayar harga untuk bohong. Gue yang lapor deh sama wali negeri, sama Pilatus, jangan takut. Gue yang lapor. Prajurit, lu pokoknya berita ini gini ya. Bilang malam-malam dicuri. Mau nggak duit? Mau nggak? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Alkitab yang bilang. Alkitab sudah bilang gitu nggak? Saudara mau dengar berita mana sekarang? Saudara bisa duduk di sini. Dengar berita baik, kebangkitan Yesus,
naik ke tahta, saudara-saudara Yesus, saudara ketemu Yesus, saudara dicelikan, saudara dibebaskan, saudara dimerdekakan, saudara kuat, saudara segar, saudara forever yang forever stay, anak Allah, penuh kemuliaan. Atau berita bohong? Ya, berita bohong nggak ada. Mau apa? Bisa sakit, kecelakaan. Nanti belum tentu diangkat masuk surga, belum tentu diangkat. Bulan merah loh, tanggal 4 kemarin, nggak tahu bulan ini benar nggak merah ya. Saya nggak mau tahu lah. Pokoknya saya tahu darah Yesus lebih besar dari bulan merah. Benar nggak? Betul, ada tanda-tanda di sini di Alkitab. Tapi kita lihat Yesus, amin. Ya. Selesai. Jadi Yesus ada domba Paskah kita, amin. Udah selesai, sendiri aja deh. Nyanyi lagi. Martin tadi lagunya udah bisa belum? Oh my God, belum ya? Oh, nggak apa-apa lah, sudah hafal. Kita lihat ya bahwa berita kebangkitan itu kita beritakan setiap minggu di tempat ini, amin. Halo, ya. Berita kematian itu, kebohongan itu kita mulai singkir. Tidak mau lagi, no way. Amin. Kita semua di dalam Kristus, amin. Yang karena itu kita bergembira. Ya, kita bersuka cita. Kita menikmati hidup ini. Tuhan, saya hanya terima daripada-Mu. Saya hanya mau terima bahwa Yesus itu seluruh saya, saudara Yesus itu mempelai saya, saudara Tuhan Yesus itu raja saya, Tuhan Yesus itu bapak saya. Saudara nggak kurang apa-apa deh. Ya, hanya kita ambil sikap aja ya. Nggak mau lagi di bawah kutuk, di bawah kebohongan tadi ya. Dilarang lihat lubang ini, tapi semuanya pengen lihat. Ya, coba di kotak itu nggak ditulis gitu ya, nggak ditulis apa-apa aja, nggak ada ditulis hukum apa-apa. Kira-kira orang pengen lihat nggak? Kemungkinan enggak ya. Mau ngapain, bukan kotak-kotak gue. Tapi karena ditulis, jangan lihat ke dalam lubang ini ke dalam, masuk kepala manusia semua. Itu manusia. Saudara dan saya manusia. Haleluya. In your ini. Ayo pakai diri.